Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Ya. Selamat pagi adik-adik SMA Kasih Islam kelas 10 IPA. Hari ini kita akan belajar geografi lintas minat. Kita akan mempelajari pengetahuan dasar geografi pada bab pertama, yaitu nanti kita akan membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup geografi. Nah, untuk pengertian sendiri dalam geografi ini, geografi secara arti luas itu ialah ilmu yang mempelajari fenomena yang ada di permukaan bumi. Kalau geografi bahasa menurut Yunani ialah dari dua kata, geo yang berarti bumi, kemudian ada grafien artinya adalah lukisan. Menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah Eratosthenes, ialah pertama kali mengenalkan kata geografi, yang artinya adalah berasal dari kata geografika yang berarti penggambaran mengenai bumi. Kemudian menurut Ikatan Geografi Indonesia, ilmu geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, untuk ruang lingkup geografi, menurut Roach Murphy dalam bukunya The Scope of the Geography, itu ada tiga ada pembahasan. Yang itu adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan aspek keruangan serta pemanfaatannya. Jadi persebaran dan keterbatasan dalam ruang lingkup geografi ini mempengaruhi juga dengan aspek keruangan serta pemanfaatannya. Dan yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sebagai keragaman wilayah. Yang ketiga, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Nah, ruang lingkup geografi dalam bahasannya itu nanti ada geografi fisik, yaitu adalah mempelajari fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk dan proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan kedua, geografi sosial, yaitu adalah mempelajari aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan. Jadi kalau geografi fisik ia adalah mempelajari fenomenanya secara fisik yang nanti dapat mempengaruhi kehidupan manusia di darat, udara, dan maupun laut. Kalau sosial itu adalah aktivitas manusianya di bumi, ya, dan interaksinya dengan lingkungan, ya. Kemudian ada geografi regional, mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik aspek fisik maupun sosialnya. Kalau geografi teknis itu ialah kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi menyelesaikan permasalahan. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dalam geografi dengan menggunakan keahlian teknis, ya. Nah, dalam geografi nanti kalau ada sebuah pertanyaan yang dimana gunanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu biasanya nanti akan pertanyaan apa, itu untuk menjawab geografi dapat menunjukkan fenomena dan faktor alam dan manusia, ya. Jadi contohnya apa yang terjadi, fenomenanya, ya. Itu ya dapat menunjukkan fenomenanya. Nah, kalau di mana ialah menunjukkan ruang atau tempat terdapatnya fenomena alam dan manusia tersebut. Mengapa? Geografi yang dapat menunjukkan interaksi fenomena sebagai faktor yang tidak terlepas satu sama lain. Bagaimana? Ialah geografi yang menunjukkan kualitas dan kuantitas fenomena dan interaksi antar gejala, baik relasi interasinya dalam ruang. Nah, kapan ini mengungkapkan dimensi waktu terjadinya gejala alam atau fenomena alam yang ada di permukaan bumi. Nah, geografi memiliki beberapa ilmu penunjang, ya, baik secara aspek fisik, aspek sosial, dan juga aspek teknis serta geografi regional, ya. Nah, untuk aspek fisik di sini
ada beberapa hal, ya, ada beberapa ilmu. Yang pertama adalah geomorfologi. Geomorfologi ini ialah cabang ilmu, ya, yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk segala yang ada di permukaan bumi, ya, baik itu nanti permukaan bumi bentuknya adalah gunung, pegunungan, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian ada meteorologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang atmosfer dan juga gejala-gejala alamnya serta fenomena-fenomena yang ada di atmosfer bumi. Kemudian ada geografi matematika. Ya, geografi matematika ini ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Ya, atau biasanya nanti akan kita mempelajari adalah sistem tata surya, ya, di geografi. Kemudian ada klimatologi. Klimatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, cuaca, ya, dalam prosesnya dan juga pemetaannya, ya. Dalam pemetaan dan juga nanti dalam pengklarifikasiannya suatu kelompok iklim. Ya, iklimnya iklim apa nih? Ya, iklim subtropis, tropis, dan juga nanti ada iklim yang lainnya. Kemudian ada geologi, yaitu ilmu yang fokus mempelajari bumi secara utuh. Ya, jadi secara utuh nih mencangkupnya, ya, segala kehidupan yang ada di permukaan bumi. Oceanologi ini ialah membahas ilmu yang membahas tentang kejadian yang ada di laut, fenomena dan gejala alam yang ada di laut serta pergerakan air laut itu sendiri. Nah, yang kedua ada aspek sosial. Cabang ilmunya antara lain adalah geografi sosial. Ini yang berkaitan dengan ilmu mempelajari struktur sosial yang ada dan proses perubahannya nanti antara manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian ada geografi ekonomi. Ini adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara manusia dengan lingkungan dalam bentuk rangka memenuhi kebutuhan. Jadi saling menguntungkan antara geografi ekonomi ini, manusia dan juga lingkungannya. Makanya kita harus benar-benar nih mempelajari ilmu geografi ekonomi. Jangan sampai merugikan lingkungan kita sendiri, ya, karena nanti berakibatnya bagi manusia. Kemudian ada kartologi. Kartologi ini ya pemetaan, pemerataan lah yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada biografi, yaitu adalah persebaran, ya, perkembangan kehidupan flora dan fauna di permukaan bumi. Nanti juga ada yang namanya antropologi. Antropologi ini nanti mempelajari mengenai penyebaran masyarakat, ya, yang nanti sehubung dengan lingkungan geografisnya. Nah, kemudian ada geografi teknis, ya. Cabang informasinya adalah sistem informasi geografis. Jadi di sini teman-teman nanti akan mempelajari informasi-informasi yang berkaitan dengan geografi, ya. Nanti juga akan mempelajari alatnya, penggunaan alatnya, dan cara pemakaiannya, pemanfaatannya bagi manusia dan juga lingkungan. Kemudian penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh ini ilmu yang mempelajari tentang informasi suatu objek, suatu alat tanpa kontak langsung. Jadi hanya dengan lihat tuh, ya, biasanya para nelayan tuh langsung lihat tuh, ya, langsung bisa tahu nih kapan harus melayar, kapan harus tidak melayar. Kemudian ada geografi regional. Ini ilmu yang mempelajari di mana hubungan manusia dengan lingkungan di suatu wilayah. Jadi harus ada hubungannya, saling keterikatan antara manusia dengan lingkungan di mana di wilayah di permukaan bumi tersebut. Ya, mungkin itu saja video materi kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan dalam penyampaian, baik dalam penyampaian saya dan materinya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.